Dan biarlah setiap kami datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kesungguhan kami untuk mau datang bersama memuji dan memuliakan Tuhan, bersekutu bersama memuliakan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat pada hari ini kami menyerahkan semuanya, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, semuanya boleh Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami, dan nama Tuhan selalu kami puji dan kami muliakan dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Allah, biarlah Engkau yang hadir bersama dengan kami, yang siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kita pakai masker, jadi mari kita bersama-sama senyum aja. Oke, yang bersukacita mari lambaikan tangannya bersama. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Dan mari kita mempergunakan kuasa itu dengan baik. Mari kita menyanyikan satu lagu, Ku Diberi Kuasa.
kita akan masuk dalam untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya minta dengan kasih Ibu Pak Vera untuk mendoakan. Terima kasih Bapak, semoga mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan yang begitu ajaib. Kami merasakan Tuhan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan memberikan bagian kami yang terbaik bagi-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kau boleh menjadi usaha pekerjaan kami, dan Kau berkati kami berlimpah. Terima kasih Tuhan. Semua
hari pelayanan sekolah minggu. Untuk kami semua juga jemaat Tuhan, kami sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan diuraikan. Kiranya Roh Kudus mengambil alih kendali dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu boleh datang, tercurah, dan sekali lagi menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Kami sambut dengan penuh kerinduan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan untuk anak-anak yang terus setia dalam pelayanan sekolah minggu. Biarlah Tuhan semakin memperkuat, memperkokoh iman mereka. Mereka bertumbuh bukan hanya secara jasmani, tetapi juga semakin besar imannya, semakin besar kesetiaannya, semakin besar karakter Kristus di dalam diri mereka. Kita akan melihat mereka akan menjadi teladan saksi di tengah-tengah pergaulan mereka, baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Haleluya. Apa kabar saudara? Amin. Salam. Puji Tuhan. Hari ini kita penuh dengan sukacita. Ya. Saya mau merinci beberapa hal yang membuat kita penuh dengan sukacita. Ada Kesli ya yang mimpin pujian hari ini. Ada Fenty juga di belakang. Dan di atas. Mereka berdua mahasiswa di Diakonos yang baru diwisuda hari Jumat yang lalu ya, hari Kamis yang lalu. Jadi mereka bersukacita, kita juga ikut bersukacita. Mereka yang melayani di gereja ini sudah menyelesaikan tahap akademis mereka, sudah menjadi sarjana. Kita doakan dan topang terus sukses dalam pelayanan mereka. Amin. Ada siapa Pak namanya Pak? Juga baru diwisuda. Pak Yohanes dan keluarga juga bersukacita untuk anaknya satu lagi di wisuda ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ada beberapa jemaat yang juga bersukacita karena berulang tahun di bulan Oktober ini ya. Enggak. Ada salah satunya. Oh iya, Pak Edi. Puji Tuhan. Oh, begitu? Bu Daud hari Rabu. Jadi ada beberapa jemaat yang sekaligus dalam bulan Oktober oleh karena berulang tahun juga penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Kiranya semakin ditambahkan sukacitanya. Dan hari ini Tuhan akan melengkapi sukacita kita. Karena firman Tuhan yang Tuhan siapkan hari ini sungguh seharusnya membuat sukacita kita di dalam Tuhan itu semakin penuh. Amin. Saudara senang jadi orang Kristen? Amin. Puji Tuhan. Saudara bangga, saudara puas menjadi orang Kristen? Amin. Saya sebenarnya mau tanya, apa yang membuat saudara begitu senang, begitu bangga, begitu bersukacita ikut Tuhan menjadi orang Kristen? Apa sih yang saudara tunggu-tunggu? Di kekekalan kita nanti diselamatkan. Amin. Ada sesuatu Pengharapan di dalam Tuhan yang Tuhan janjikan sewaktu-waktu, bisa kapan saja dalam waktu Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Begitu janji Tuhan itu dinyatakan, kita bersama-sama akan mengalami kepenuhan dalam sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara tahu musim ini atau hari-hari ini ya, di sana sini, di luar sana ya, di sana sini ada banyak orang punya hajat. Ada yang terutama yang pernikahan ya. Saudara mengalami itu? Ada banyak undangan di rumah, harus menghadiri ke sana kemari. Itu harusnya juga suasana sukacita ya. Tapi orang dapat undangan, wis 12, 15 ya, ngitung. Bukan sukacita tapi hatinya sukacita,
Tapi Dompetnya. tidak, kalau itunya tidak mendukung jadi berbeda. Jadi harusnya menghadiri pesta pernikahan yang penuh dengan sukacita, tapi ini harus Berbulan bulan. Tapi ini maksud saya, pesta-pesta itu dibuat untuk memeriahkan, untuk sungguh mengungkapkan, menyatakan betapa mereka sedang bersukacita oleh karena bertemunya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang sudah dipersiapkan begitu lama, yang sudah ditunggu dinanti-nanti mungkin juga begitu lama, dan itulah hari H di mana keluarga itu dan keluarga besar semua dengan tetangga, dengan sanak saudara berkumpul menyatakan sukacita mereka di dalam pesta pernikahan. Dan ternyata Bapak Ibu, kita juga sedang menantikan pesta perkawinan anak domba. Siapa yang akan menikah? Siapa yang akan bertemu di dalam pesta perkawinan anak domba itu? Kita. Gereja yang adalah mempelai perempuan akan bertemu dengan Kristus, sang mempelai laki-laki. Tuhan mau salah satu gambaran dari gereja ini kita pahami sekarang. Kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa jemaat gereja-gereja, bukan gereja di sini, ya. Pada waktu saya bertanya atau pada waktu saya menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, mereka berkata seperti ini. Loh, kok kami nggak pernah diajar seperti itu ya Pak? Kok kami nggak mengerti tentang apa-apa yang akan terjadi nanti, yang merupakan peristiwa-peristiwa yang akan kita alami di akhir zaman? Ya saya nggak mengerti. Kalau ada gereja seperti itu, berarti pengajarannya masih kurang lengkap. Bersyukurlah saudara. Saya yakin saudara mungkin sudah pernah berkali-kali dalam pengajaran akhir zaman, tapi hari ini diteguhkan lagi, ditambahkan lagi supaya lebih lengkap pemahaman kita. Jangan tidak mengerti, jangan tidak tahu, bahkan jangan gagal paham, ya. Tahu tapi tidak paham itu gagal paham. Nah, hari ini saudara oleh Tuhan diberitahu supaya tahu dan bahkan supaya paham, dan kemudian sungguh mengalami sukacita di dalam penantian pada waktu hari H nanti kita akan bertemu dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus. Amin. Gereja itu punya banyak gambaran. Gereja digambarkan dengan domba, kumpulan domba, ini ya, kumpulan domba. Gereja digambarkan sebagai sahabat Allah, keluarga Allah. Dan satu lagi gambaran bagi gereja, gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Bukan hanya yang ibu-ibu atau perempuan ya, tetapi seluruh gereja. Seluruh gereja ini adalah mempelai perempuan Kristus, dan Kristus adalah mempelai laki-lakinya. 2 Korintus 11 ayat 2 kita lihat, untuk meneguhkan status kita adalah mempelai perempuan Kristus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ini kata Rasul Paulus. Jangan fokus ke cemburunya ya, bukan itu yang kita fokuskan hari ini. Tapi kalimat berikutnya perhatikan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat ini menyatakan gereja di Korintus, gereja kita juga di sini, dan seluruh gereja di dunia ini adalah
mempelai perempuan Kristus. Kita ini sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki, yang dimaksud adalah mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Nah, saya mungkin kadang-kadang tidak menyadari status ini. Mungkin saya tidak tahu, saudara juga menyadari atau tidak menyadari bahwa dalam hidup ini kita ini menanti, menunggu kapan waktunya pesta pernikahan kita akan dilaksanakan. Saya akan memberikan gambaran kepada saudara tentang perkawinan atau tradisi pernikahan orang Yahudi yang dipakai oleh budaya pada waktu Yesus mengajar di muka bumi ini. Mungkin ada miripnya atau ada kesamaannya dengan tradisi kita di lingkungan kita. Di dalam budaya pernikahan Yahudi itu ada 3 prosesi atau 3 tahap pernikahan. Kalau seorang perempuan dan laki-laki mau menikah, itu akan melalui 3 proses. Tahap yang pertama itu adalah tahap pertunangan, di mana mempelai laki-laki membayar mahar kepada mempelai perempuan. Mahar itu apa ya? Satu pembayaran yang disepakati. Jadi kalau saya akan menikah, saya harus sepakat dengan keluarga mempelai perempuan tentang pembayaran sebuah harga. Ya, tradisi kita ada yang begitu juga. Kalau ada yang dari Sumatera Utara, itu mahal sekali ya. Di Toraja juga terjadi itu. Ya, katanya itu bisa sampai kerbau berapa ekor ya, sampai berjuta-juta untuk membayar mahar itu. Nah, itu biasanya tergantung status sosial dari keluarga mempelai perempuan itu dan lain sebagainya. Intinya, tahap pertama pertunangan itu mempelai laki-laki membayar sebuah harga yang disebut mahar. Nanti tahap berikutnya, kalau itu sudah terjadi, pada hari yang ditentukan, mempelai laki-laki tradisi Yahudi ini akan di tengah malam membawa obor bersama dengan pengiring dari mempelai laki-laki mendatangi rumah mempelai perempuan, menjemput mempelai perempuan di tengah malam, dijemput, dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Ada proses penjemputan mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki. Barulah setelah di rumah mempelai laki-laki diadakan pesta perkawinan, pesta pernikahan. 3 tahapan itu paling tidak inti dari pernikahan adat atau budaya Yahudi. Nah, dalam pemikiran seperti itu ternyata itu dipakai oleh Tuhan di dalam hubungannya dengan gereja, dengan jemaatnya. Gereja atau jemaat adalah mempelai perempuan Kristus. Tahap pertama yang dilakukan Kristus apa? Dia sudah membayar lunas mahar itu. Saudara dan saya sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, sudah ditebus, sudah dibeli, sudah dibayar maharnya. 1 Korintus lagi pasal 6 ayat 19, ayat 20 aja. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ayat ini berkali-kali ditekankan, atau saudara sudah dengar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah apa? Lunas dibayar. Ini menyatakan saudara dan saya maharnya itu sudah dibayar oleh Kristus. Amin. Kalau sudah dibayar oleh Kristus, dalam konsep tadi itu ya, konsep hubungan pernikahan, saudara menjadi milik mempelai laki-laki. Saudara sudah dibeli
dengan mahar yang sudah lunas dibayar, saudara dan saya, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sudah menjadi hak mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Berapa mahal? Berapa ekor kerbau? Berapa juta? Berapa M Yesus membayar? Saudara tahu berapa harganya? Tidak ternilai, Pak. Kenapa tidak ternilai? Karena dosa kita ditebus dengan Maksud saya berapa nilai yang dibayarkan oleh Yesus? dengan satu nyawa anak. Karena tidak ternilai, Petrus menggambarkan lebih daripada emas dan perak. Amin. Ya. Coba 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang telah tak bernoda dan tak bercacat. Begitu mahal, begitu tak ternilai harganya. Maharnya itu begitu besar dibayar, karena dengan darahnya, dengan nyawanya, itu mempelai laki-laki sudah membayar lunas maharnya, meskipun begitu mahal. Jadi sekarang kita harus mengerti, sekarang kita memahami mengapa kita menjadi milik Kristus, karena sudah dibayar lunas. Status kita seperti itu ya, seperti Yusuf dan Maria pada waktu malaikat datang kepada Maria, lalu Maria mengandung oleh Roh Kudus, padahal mereka sedang bertunangan atau sudah bertunangan. Nah, Yusuf dan Maria itu menjadi gambaran proses pernikahan itu. Yusuf sudah membayar mahar kepada Maria atau keluarga Maria. Jadi Maria sebenarnya sudah miliknya Yusuf, hanya belum proses kedua dan proses ketiga. Baru proses pertama bayar mahar. Lah kok Maria oleh Tuhan ya, mengandung oleh Roh Kudus. Bingunglah Yusuf gitu ya ceritanya dan seterusnya. Nah, tapi bagian bahwa Yusuf dan Maria sudah berada pada proses perkawinan yang tahap pertama. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan juga sudah terikat atau sudah diikat oleh hukum perkawinan, karena Kristus sudah lunas membayar mahar kita. Ayo yang mengerti katakan amin. Amin. Haleluya. Itu seharusnya membuat kita bersukacita. Amin. Tidak ada lagi yang kita ragukan, yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan. Kita sudah menjadi milik Kristus. Amin. Lalu begini, kalau sudah menjadi milik Kristus, kita ingin mempelai perempuan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Menjaga kekudusan. Kapan dia akan menjemput kita? Kita ini sedang menunggu. Apakah itu nanti malam? Apakah itu 1 tahun lagi? Bisa kapanpun terjadi. Apa tanggung jawab kita sebagai mempelai perempuan Kristus? Saya mau mengajak saudara ke Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Efesus pasal 5 mulai ayat 25 sampai 27. Sebelumnya saya mau beritahu saudara seperti ini. Ada orang Kristen, orang ini menjadi inspirasi sebenarnya terhadap khotbah pagi ini. Saya melihat kehidupannya
Saya melihat apa yang dia lakukan dalam sisa hidupnya. Berkali-kali orang ini berkata, aku ini sudah tua, umurku sudah 90 tahun. Sewaktu-waktu Tuhan akan panggil aku. Ya, sekarang aku mau senang-senang saja. Aku mau jalan-jalan, menikmati uangku, menikmati hartaku. Apakah seperti itu sebagai mempelai Kristus? Sebagai jemaat gereja Tuhan yang menantikan sewaktu-waktu dijemput oleh mempelai laki-laki kita. Apakah hanya bersenang-senang mengisi hidup ini? Ya, kalau Tuhan datang besok, aku sudah lakukan semuanya, seolah-olah seperti itu. Aku sudah puas bersenang-senang. Akhirnya jadi inspirasi bagi saya. Saya tidak mau orang Kristen atau jemaat itu gagal paham. Hidup ini tidak hanya sebatas atau sesederhana itu. Kita punya tanggung jawab sebagai mempelai perempuan. Gereja sebagai mempelai perempuan itu ada yang harus dilakukan di dalam menanti proses selanjutnya dari perkawinan kita itu. Perhatikan ayat ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Fokus kepada Kristus. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk apa? Menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat yang adalah mempelai, ya, mempelai perempuan Kristus, jemaat di hadapan dirinya dengan apa? Cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara tahu adat pernikahan Jawa? Salah satu prosesi dalam adat pernikahan Jawa itu ada dipingit, pingitan. Cerdas loh ada Itu aku dipingit. Kalau calon mempelai itu dipingit, terutama yang perempuan ya, pingitan itu untuk perempuan ya. Apa sih maksudnya dipingit itu? Dipersiapkan, betul ya? Supaya nanti bisa menjadi mempelai yang baik. Dulu sebenarnya itu berangkat dari adat keraton atau bangsawan, supaya mempelai perempuan itu bisa mengikuti tradisi atau kebiasaan para bangsawan atau keraton. Kalau itu mempelainya adalah orang biasa misalnya ya, itu dipingit sampai berhari-hari, mungkin berminggu, ada berprosesnya yang begitu rumit, dipersiapkan secara jasmani, itu dimandiin mungkin ya dengan ramuan-ramuan tertentu supaya kukunya ini runcing, enggak seperti kuku saya ini ya. Ada yang kukunya runcing gitu ya, itu muncul apa namanya? Hah? Muncul ri gitu ya. Loh, kalau saya muncul bung ini ya. Ya, itu ada perawatan pedikur gitu lah zaman sekarang mungkin ya. Itu dirawat waktu dipingitan itu ya. Wajahnya juga dikasih masker belet gitu ya. Poles, disiapkan supaya dari secara jasmani, secara fisik siap menjadi mempelai yang baik secara jasmani. Belum lagi secara sikap, secara karakter, secara perilaku. Apalagi kalau asalnya itu adalah orang atau perempuan biasa, bukan bangsawan. Lo dididik habis-habisan itu cara jalan gitu ya. Oh biasanya jalan sembarangan gitu ya. Karena orang biasa, sekarang masuk keraton dipingit, yo lurus gitu ya. Bener.
Nggak bisa, karena itu harus pakai nyamping yang ketat seperti itu ya. Nggak pakai levis atau apa yang biasa sembarangan. Satu persatu diajari tradisi baru untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan maksud menjadi mempelai perempuan yang disiapkan untuk ketemu dengan mempelai laki-laki. Apalagi kalau mempelai laki-lakinya itu seorang pangeran, wah itu lebih rumit lagi yang penyitannya. Kira-kira itu menjadi gambaran apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan kepada gerejanya yang adalah mempelai perempuannya. Ibarat kita ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan menuju kepada pesta pernikahan anak domba. Pesta pernikahan mempelai perempuan ketemu dengan mempelai laki-laki. Jemaat akan berdiri di hadapan mempelai laki-laki dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, glowing gitu ya. Bukan hanya glowing karena ini perawatan itu ya, karena sudah dirawat semata-mata secara jasmani, tapi karakternya cemerlang, sifat-sifat hatinya cemerlang, itu loh. Jadi mempelai perempuan, jadi gereja yang sudah diubahkan, yang sudah dibentuk seturut dengan firman Tuhan. Itu cemerlangnya itu di situ. Ada beberapa yang ulang tahun ya bulan ini. Saya nggak tahu umurnya sudah berapa. Ibu 72. Ibu 72 ya, 72 tahun. Tapi itu lahir dari ibu, lahir alami. Kalau saya tanya ulang tahun di dalam Kristus berapa tahun? Sejak lahir baru sudah berapa tahun? Jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Ibu 90. Setahun 90, terima Kristus. Sampai sekarang berarti sudah 31 tahun. Apakah semakin cemerlang? Amin. Amin. Apa semakin kerut? Lu itu kerut lu ya? Secara fisik cerut, Pak. Secara fisik kerut. Tapi hatinya luar biasa. Nah, saya suka itu begini. Di Singapura itu ada persekutuan lansia, tapi mereka menyebutnya itu glowing, usia yang glowing, usia yang cemerlang. Meskipun secara fisik menkerut, katanya berkerut ya, kulitnya dan sebagainya, tapi hatinya semakin cemerlang, semakin bercahaya. Saudara dan saya, ini adalah hari-hari yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dengan firman-Nya, saudara diluruskan. Yang bengkok itu diluruskan. Kita semakin hari harus semakin cemerlang di dalam Tuhan, di dalam karakter kita, di dalam sifat kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam pelayanan kita. Loh, supaya pada hari H kita siap untuk dipertemukan dengan mempelai laki-laki yang adalah Kristus dalam keadaan kudus dan tidak bercela. Itu targetnya. Ukur sendiri, nilai sendiri sekarang. Bukan, tidak usah saya yang menilai ya gitu. Apakah saya semakin cemerlang sudah ikut menjadi mempelai Kristus menunggu 10 tahun, 5 tahun, mungkin ada yang 3 tahun, beda-beda, tetapi ukurannya sama. Semakin cemerlang atau tidak, semakin kudus, semakin tidak bercela. Diloroti gitu loh ya, diloroti. Yang cemar-cemar itu semakin hilang, semakin hilang. Tahapannya harus begitu. Tahapannya terus dikurangi, semakin glowing ya gitu loh, semakin bercahaya di dalam Tuhan. Amin. Ya. Ayo sekali lagi, yang mengerti yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa, sudah dibayar lunas maharnya, kita menjadi milik Kristus mempelai laki-laki, sebagai mempelai perempuan kita akan dijemput. Amin. Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, begini.
Nanti baca sendiri ya bagian ini ya. Ini perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 Bodoh. Ya, 5 bodoh. Disebut begitu ya. Yang 5 bijaksana ini siap menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Lenteranya atau lilinnya itu terus bercahaya dan siap dengan minyak cadangan. Kalau minyaknya habis supaya nanti ditambah lagi, itu yang bijaksana. Yang bodoh tidak siap. Santai. Nah, hampir tengah malam 5 gadis yang bodoh ini lenteranya sudah mau Biar. mati. Minta minyak sama 5 yang bijaksana, tolong bagi minyaknya supaya nanti aku tidak kehabisan atau tidak sampai mati lenteranya. Wah, tidak bisa, nanti untuk aku saja ini tidak cukup, kamu pergi saja ke tukang minyak beli. Tutup. Lah, mereka yang 5 bodoh ini pergi beli minyak. Pada waktu mereka pergi, mempelai laki-laki datang menjemput. Yang ada 5 gadis yang bijaksana. Artinya bijaksana, 5 gadis yang siap sedia. Itu targetnya. Jadilah mempelai perempuan Kristus yang bijaksana. Jadilah mempelai perempuan Kristus yang siap sedia kapanpun. Karena tadi kan tradisi Yahudi yang tahap kedua, pada waktu tengah malam mempelai laki-laki akan menjemput mempelai perempuan. Itu gambaran pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan atau Kristus mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai perempuan, yaitu kita, gerejanya. Ayo pergi ke 1 Tesalonika. 1 Tesalonika itu ada tentang rapture, pengangkatan gereja. Pasal 4 ayat 16 dan 17. Inilah peristiwanya. Jangan pernah meragukan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Firman Tuhan dengan terang benderang, saya boleh katakan begitu, menjanjikan satu peristiwa di satu hari nanti, mempelai laki-laki ini akan menjemput kita. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka apa? Tuhan sendiri, yaitu Kristus, mempelai laki-laki akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, perhatikan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itu hari penjemputan. Hari pengangkatan gereja itu sebenarnya sama artinya dengan hari penjemputan. Mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan. Itu pasti terjadi. Janji Tuhan ya dan amin. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang agung dan mulia. Tidak ada kesalahan satu iota pun. Itu janji Tuhan. Pada waktunya nanti Dia akan datang dalam kemuliaannya, dalam kebesarannya. Dia tidak lagi menutupi, Dia tidak lagi mengurangi, Dia tidak lagi datang seperti kedatangan yang pertama, menjadi manusia yang bisa dihina oleh orang lain, menjadi manusia yang sering direndahkan, ditolak. Tetapi kedatangannya yang kedua, Dia akan datang sebagai Raja segala raja. Amin. Dia datang dalam kemuliaannya, kebesarannya. Dia menjemput saudara dan saya, jemaat yang dikasihinya, yang adalah mempelai perempuannya. Sangkakala berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kalau ada jemaat yang mati akan dibangkitkan, yang masih hidup akan diubahkan, kemudian bersama-sama diangkat.
bertemu dengan mempelai laki-laki di awan-awan. Prosesi tahap kedua, penjemputan mempelai perempuan, itu menjadi hari yang sangat luar biasa, yang melengkapi, memenuhkan sukacita kita. Ada yang membuat film tentang itu, film Rapture namanya, pengangkatan gereja. Kalau hari itu terjadi, katakanlah misalnya hari itu terjadi hari ini, saat ini, detik ini, des, tiba-tiba saya nggak ada, mic-nya jatuh ya, karena saya diangkat. Saudara bersama dengan saya tiba-tiba ada di awan-awan. Woi Kristus, ya, saya nggak tahu ya, saudara mau berteriak seperti apa ya. I love you Jesus. Ya, Pak ya, ada suka begitu ya. Terima kasih Tuhan. Itu pertemuan muka dengan muka, tidak online lagi ya. Sekarang ini kita online jarak jauh, hanya lewat doa yang tidak kelihatan, ya. Video call aja tidak bisa dengan Tuhan ya. Bisanya hanya itu ya, SMS atau tapi hari itu kita akan bertemu dengan Kristus bersama dengan semua orang percaya sepanjang zaman. Amin. Sukacita besar. Amin. Pengangkatan gereja itu menjadi janji Tuhan yang dinanti-nantikan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Oh, yes. Yang sudah menikah, pada waktu mau menikah, sudah menjadi calon mempelai itu bisa tahu ya sukacitanya ya, senangnya ya. Tunggu-tunggu pacaran 2 tahun, 5 tahun atau berapa tahun gitu ya. Ini sekarang sudah mau jadi raja dan ratu sehari kan gitu ya. Kita mempelai perempuan Kristus ini harus menjadi penantian yang penuh dengan sukacita. Amin. Satu hari kelak aku akan bertemu dengan mempelai laki-lakiku dalam kemuliaan yang besar. Ayo yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tahap yang ketiga, maharnya dibayar lunas, kita dijemput, bahkan dalam suasana yang penuh dengan sukacita, suasana yang amazing. Saya katakan itu amazing, itu luar biasa. Itu boleh dikatakan apa namanya? Mungkin orang buat acara atau program yang spektakuler, menakjubkan, tetapi yang dibuat Tuhan jauh lebih menakjubkan. Bayangkan di awan-awan sana Tuhan turun dengan dikelilingi seluruh bala tentara surga, menjemput kita, bukan hanya ribuan tapi jutaan, mungkin miliaran orang percaya, bertemu semua dalam, digambarkan Rasul Yohanes itu melihat seperti awan putih. Putih itu menggambarkan kekudusan yang sedang berkumpul. Orang-orang kudus yang adalah kita, dan kita bertemu dengan para tentara surga, Kristus yang luar biasa. Itu spektakuler gitu ya. Itu amazing. Saya tidak bisa mengekspresikan lebih lagi, tetapi itu betapa itu luar biasa peristiwa itu. Apa yang terjadi sesudahnya? Belum selesai kita takjub, belum selesai kita mengagumi pertemuan itu. Terheran-heran. Ini kakek saya ini ketemu lagi. Di sana kita ketemu. Itu bapak gereja, ada Rasul Paulus itu. Ya, kita ketemu Rasul Yohanes. Luar biasa. Lalu Tuhan membawa kita ke surga. Wahyu pasal 19 ayat 6. Inilah saudara, pesta pernikahan anak domba yang sudah dipersiapkan dan dijanjikan Tuhan bagi kita gerejanya, sekarang dilaksanakan. Wahyu 19 mulai ayat 6 sampai 9. Kitab Wahyu, kitab yang menulis apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, atau Tuhan memberi kepada Rasul Yohanes
penglihatan terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Itu kitab Wahyu. Salah satu peristiwa yang akan terjadi adalah ini. Judul di atasnya itu apa? Perkawinan anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Sekarang Tuhan dalam kebesarannya, dalam kemuliaannya, Dia tidak menyembunyikan siapa Dia yang sebenarnya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Perhatikan ini, apa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, yaitu kita. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Ini seperti itu ya, selebaran yang ditulis dengan perkataan Allah, pengumuman kepada kita, bahkan sebenarnya kepada seluruh dunia. Nanti hari dalam waktu Tuhan akan ada pesta perkawinan anak domba. Tadi sudah ketemu di awal-awal. Mempelai laki-laki yang adalah Kristus akan membawa mempelai perempuan ini ke rumahnya, yaitu rumah Bapa, yaitu surga yang mulia. Pesta pernikahan kita seberapa besar, seberapa hebat dipersiapkan oleh Tuhan. Yang saudara hadiri di sekitar saudara, saudara pernah tahu ada orang berpesta, punya pesta pernikahan berapa hari? Paling-paling 1 hari ya, selesai. Hari-harinya maksudnya persiapannya sih panjang, bisa 1 minggu. Ada yang 2 hari pesta pernikahan. Di Perjanjian Lama itu ada yang sampai 1 minggu, ada yang 2 minggu. Orang Yahudi punya pesta pernikahan. Kalau 1 minggu itu apa yang dilakukan ya? Kalau orang di sini mungkin ada panggungnya, ya, mungkin nanggap wayang, nanggap dangdut gantian, hari ketiga nanggap sepak bola, gitu ya. Tangkapannya sudah habis maksudnya ya, supaya ganti-ganti ya. Saya orang kaya, saya mau mengadakan pesta 1 minggu. Tanggapannya hari pertama, hari kedua, hari ketiga beda-beda gitu. Ya 1 minggu, 7 hari sudah habis, mau nanggap apa lagi gitu ya. Kalau 1 bulan, pestanya pesta apa ya kira-kira kalau 1 bulan? 1 tahun? Nanggap apa gitu ya? Apakah saudara tahu? Pesta perkawinan anak domba, Kristus dengan jemaatnya, para ahli teolog berdasarkan nubuatan para nabi menghitung, ada yang punya hitung-hitungan 7 tahun pesta pernikahan anak domba itu dilaksanakan. Pada waktu raja pengangkatan gereja, kita diangkat bertemu dengan Kristus, di muka bumi di bawah itu terjadi masa kesesaran besar. Menurut nubuatan 3,5 tahun masa damai semu, lalu 3,5 tahun masa antikristus. Kalau jumlah 7 tahun. Ini di bawah orang menderita, di bawah orang mengalami masa sengsara oleh karena pemerintahan antikristus. Tapi kita di atas, kita sudah diangkat gerejanya. Selamat. Mengalami sukacita besar karena kita ada pesta. Loh, di bawah menderita kita pesta. Itu janji Tuhan. Maksudnya untuk menyukakan kita. Ayo setia, ayo cemerlang, gitu loh ya. Bukan dinina bobokan, malah kita santai-santai lalu tidak menghiraukan maksud firman Tuhan untuk membentuk kita. Ingat,
yang dikehendaki oleh Kristus, sampai pesta pernikahan anak domba, kita digambarkan seperti memakai baju lenan putih halus, dan itu adalah kekudusan, warna dari kekudusan. Jemaat harus menjadi berkilo-kiloan seperti itu dalam kekudusannya. 7 tahun pesta pernikahan anak domba, gitu ya. Bukan 7 hari, bukan 7 minggu. Itu pesta yang sangat besar. Artinya Tuhan mempersiapkan hadiah besar untuk jemaatnya. Karena begitu besar cintanya, Tuhan sudah mempersiapkan hari pertemuan, menyatunya jemaat dan gereja atau gerejanya ini dengan dirinya sendiri. Itu Tuhan tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng. Itu sesuatu yang sangat bernilai, dikehendaki dan juga dinantikan oleh Tuhan. Makanya Dia persiapkan pesta yang begitu besar. Salah satu yang dilakukan oleh Tuhan, di situ akan ada pembagian upah. Orang percaya atau gerejanya akan diberi pembagian upah. Sabaslah hambaku yang setia, karena engkau setia melayaniku. Aku pasang mahkota. Loh, di situ orang baru melihat, aduh, dulu kok aku gak setia melayani. Dulu kok aku mengabaikan pada waktu disuruh untuk bersaksi memenangkan jiwa. Aduh, dulu kok aku tidak beribadah dengan setia. Aduh, kok gitu ya. Kira-kira akan ada penyesalan keadaan karena yang lain menerima mahkota, upah yang besar di surga, sementara yang lain tidak mengalami. Dan itu masanya sekarang ini untuk mempersiapkan apakah saudara akan menerima upah yang besar di surga, di pesta perkawinan anak domba. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, gerejanya akan dimuliakan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, gerejanya akan diangkat tinggi di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Disitulah permulaan kita dipermuliakan oleh Tuhan. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang direndahkan. Kita tidak lagi menjadi komunitas yang dihina. Karena kita akan bersama dengan yang maha tinggi, yaitu mempelai laki-laki kita, Sang Kristus. Kalau sekarang mungkin ada yang mengalami, atau jemaat Kristus ada yang mengalami keadaan direndahkan, pada waktunya jemaat Tuhan akan ditinggikan. Ada yang dihina, ditolak, diusir, tapi pada waktu itu kita menjadi berdampingan dengan Sang Penguasa. Tidak ada lagi yang akan memusuhi kita. Tuhan yang akan melenyapkan para musuh kita. Itu peristiwa yang layak dan patut untuk kita nantikan. Apa respon saudara? Sekarang kita memahami mengapa kita tidak langsung diangkat sekarang. Mungkin Tuhan sedang merencanakan 5 tahun lagi. Mungkin Tuhan merencanakan 10 tahun lagi. Yang lalu dikatakan ini adalah waktu yang sisa. Artinya waktu penantian untuk memasuki tahap berikutnya. Yang menjadi fokus kita, ayo menjadi jemaat yang bijaksana. Bukan jemaat yang bodoh. Ayo menjadi mempelai perempuan yang siap sedia. Jangan biarkan api kita padam. Api roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan.
Kita harus sediakan minyak cadangan yang terus menerus, ya, dicas secara rohani, nempel kepada Kristus terus menerus. Jangan lepaskan, itu cadangan kita. Ayo, persiapkan diri kita. Terus hilangkan yang cemar, yang kotor, supaya kita muncul sebagai pribadi yang cemerlang, muncul sebagai pribadi yang semakin kudus. Mempelai Kristus adalah seorang yang dipersiapkan pada waktu kita bertemu dengan Kristus di hadapannya. Itu kita akan membanggakan mempelai laki-laki kita. Pada waktu Kristus melihat kita, sang mempelai perempuannya, Kristus akan tersenyum bahagia seperti itu, ya. Oh, yes. Yang dilihat bukan secara fisik semata-mata, yang dilihat adalah hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang setia, roh yang menyala-nyala. Kejar itu, capai itu, lebih setia lagi, lebih tekun lagi, lebih giat lagi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Kalau saudara lihat di Roma 8 ayat 29, ukurannya adalah sama seperti Kristus. Dia sudah menjadi teladan kepada kita. Semua yang dipanggil, semua yang dipilih jemaat atau gereja Tuhan, targetnya menjadi sama, menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter, dalam ketaatan, dalam kesetiaannya. Hari ini saudara tahu ada di mana level saudara. Hari ini saudara tahu, bisa mengukur apakah saudara sudah secemerlang yang Tuhan kehendaki. Ini masih ada waktu sebelum Dia datang. Mari kita pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Mari kita berlari lebih cepat supaya kita tidak ketinggalan. Kalau ada yang kurang di bagian-bagian tertentu di dalam mengiring Tuhan, ayo kita perbaiki. Ayo kita tambahkan kecepatan kita. Jangan kurangi atau jangan hanya jalan di tempat. Tambahkan kecepatan kita. Jangan-jangan Tuhan segera datang. Atau seharusnya kita berani berdoa, datanglah segera Tuhan. Amin. Datanglah segera Tuhan. Aku mau segera bertemu Engkau muka dengan muka, supaya aku tidak lebih dicemarkan oleh dunia ini, ya. Kita bertemu dengan Kristus, sang mempelai laki-laki. Ayo tundukkan kepala. Yang memahami firman Tuhan ini dan yang mengerti Kristus akan menjemput kita dan mengadakan pesta perkawinan yang amazing, yang luar biasa. Renungkan dalam hati saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah membayar lunas. Aku menjadi milikmu. Haleluya. Dan sekarang Engkau terus membentuk aku. Engkau menjadikan pribadi-pribadi yang lebih cemerlang. Mari bekerja sama dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan firman-Nya. Renungkan dalam hatimu, bagian mana yang saudara merasa kurang, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Lebih setia, lebih taat, lebih giat, lebih tekun. Dia menunggu engkau menjadi lebih kudus. Dia menunggu engkau menjadi lebih setia kepada Dia. Haleluya.